Halo, Assalamualaikum Bunda dan teman-teman sekalian. Ketemu lagi dengan saya, Indar Tanti. Di video kali ini, saya akan mempraktekkan cara membuat minyak kelapa, atau banyak yang menyebut juga dengan minyak lentik. Bagaimana cara membuatnya? Ikuti terus ya video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa juga subscribe dan like-nya, agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih. Di sini saya siapkan 500 gram parutan kelapa yang masih fresh, dan saya juga ada parutan kelapa sebanyak 800 gram. Ini yang sudah saya simpan di dalam kulkas selama 1 malam. Selanjutnya saya buat santan. Ini sebelum saya beri air, saya remas-remas dulu parutan kelapanya agar hasil santan yang didapat lebih bagus atau hasil santan yang kentalnya lebih banyak. Dari setiap parutan kelapa ini saya hanya ambil santan yang benar-benar kentalnya. Jadi saya hanya 2 kali melakukan penyaringan. Nah, begitu juga untuk kelapa yang sudah saya simpan di dalam kulkas semalaman, saya lakukan hal yang sama. Saya ambil santannya yang kental dan saya lakukan juga 2 kali penyaringan. Di sini saya sengaja pisahkan hasil santan dari parutan kelapa yang masih fresh dengan santan dari hasil parutan kelapa yang sudah saya simpan semalaman di kulkas, karena saya sendiri belum tahu hasil santan yang didapat dari parutan kelapa yang saya simpan dalam kulkas ini apakah nantinya berbau atau tidak ya. Kalau memang tidak berbau, nah ini nanti proses pemanasannya bisa kita satukan. Sekedar cerita untuk Bunda dan teman-teman, saya pertama kali membuat minyak kelapa ini waktu saya masih SD. Jadi sudah lama sekali. Hanya saja kalau dulu itu kita membuat minyak kelapanya dari kelapa utuh, kita kupas kulit arinya atau kita keruk sampai bersih, baru kita parut. Nah, setelah diparut baru kita membuat santannya. Nah, ada kelebihannya Bunda dengan kita memarut sendiri kelapanya, yaitu santan yang didapatnya itu lebih kental. Jadi santan kentalnya lebih banyak. Kalau zaman sekarang berbeda lagi ya. Di pasaran sudah banyak menjual kelapa-kelapa yang sudah diparut. Hanya saja hasil santannya agak sedikit berbeda dengan kalau kita memarut kelapanya sendiri. Informasi juga nih untuk Bunda dan teman-teman, minyak kelapa ini selain bisa dipakai untuk keperluan menggoreng di dapur, kita juga bisa pakai untuk merawat rambut kita yang rusak. Jadi cara pemakaiannya, kita olesi kulit kepala kita dengan minyak kelapa. Setelah itu dipijat-pijat dan diamkan selama setengah jam. Setelah didiamkan selama setengah jam, dibilas, dikeramas seperti biasa. Nah, lakukan secara rutin, nanti akan terlihat hasilnya. Rambut kita yang rusak kondisinya akan membaik. Boleh dicoba ya Bunda ya. Setelah santannya didapat, saya di sini menyiapkan plastik ya Bunda. Nah, santannya saya masukkan ke dalam plastik. Kemudian plastiknya diikat. Selanjutnya kita simpan santan yang ada di dalam plastik ini ke dalam satu wadah. Bisa ke dalam baskom atau ke dalam panci, tapi dengan posisi berdiri seperti ini ya. Ini hasil santan keseluruhannya. 3 plastik berasal dari parutan kelapa yang sudah semalaman disimpan di kulkas, dan 2 plastik berasal dari parutan kelapa yang fresh.
Kemudian kita simpan di kulkas selama 20 jam. Setelah 20 jam hasilnya seperti ini. Bagian airnya dan bagian santan yang benar-benar kentalnya akan terpisah. Di sini bisa terlihat jelas yang di atas itu endapan yang kentalnya. Nah, sekarang saya akan memisahkan bagian yang menggumpal atau bagian kentalnya dengan bagian airnya. Untuk bagian airnya tidak kita pakai ya, itu kita buang. Caranya kita gunting ujung plastiknya dan tinggal dikeluarkan. Dengan cara ini bagian yang mengental tidak akan ikut terbuang. Saya lakukan hal yang sama dengan bungkusan plastik yang lainnya. Setelah airnya dibuang semua, hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan pindahkan ke dalam wajan penggorengan. Nah, ini sudah saya pindahkan ke dalam wajan penggorengan dan siap dipanaskan. Ini saya mulai memanaskan dengan memakai api yang sedang. Setelah 10 menit hasilnya seperti ini. Gumpalan santan sudah tidak ada dan mulai keluar busa-busa. Nah, ini saya aduk sampai rata ke bawahnya agar tidak ada yang gosong di bawahnya. Setelah 30 menit mulai terlihat minyaknya di tepian ini sudah mulai keluar. Tetap saya aduk sampai ke bawah agar tidak gosong. Ini setelah 40 menit saya panaskan. Saya agak sedikit mengecilkan apinya karena di sini mulai meletup-letup dan gumpalan ampasnya sudah mulai terlihat. Nah, untuk ampasnya sendiri nanti lama-lama kondisinya dia akan mengering dan menjadi kecoklatan. Kalau di daerah saya ini namanya galendo ya Bunda. Nah, ini untuk dikonsumsi galendo ini enak sekali. Mulai terlihat ampasnya sedikit mengering. Ini terus saya aduk agar tidak gosong. Nah, semakin mengering dan sudah mulai sedikit kecoklatan. Setelah hampir 50 menit minyaknya sudah jadi, ampasnya sudah kecoklatan. Saya matikan kompornya. Saya tunggu sebentar sampai dengan agak dingin, kemudian disaring. Untuk penyaringannya saya memakai saringan seperti ini yang lubangnya sangat halus. Jadi saya tidak perlu 2 kali menyaring minyak ini. Di sini saya menyaringnya sedikit demi sedikit dan agak hati-hati karena saya sesuaikan juga dengan ukuran saringannya ya Bunda. Ini hasil minyak yang sudah saya saring. Terlihat bersih kan? Nah, inilah minyak kelapa atau minyak lentik yang saya buat hari ini. Silahkan dipraktekkan di rumah ya. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih.